Oke, hari ini kita mulai yang pertama. Bagian pertama dari fisika yaitu besaran dan sistem satuan. Oke. Jadi kalau kita di dunia sipil, besaran itu penting. Kenapa? Karena besaran itu menentukan beda yang akan kita kerjakan. Contohnya kalian nulis 5. Akan jadi pertanyaan, panjang garis ini 5. 5 apa? 5 cm? 5 meter. Nah, jadi harus ada besaran di belakangnya. Kalau nggak ada besaran bahaya itu. Harganya lain. Harga pasir 5 kg dan harga pasir 5 gram itu beda. Cuman gara-gara kalian lupa naruh kilogram sama gramnya itu jadi bahaya. Oke. Sekarang besaran. Pengukuran adalah cara untuk mendapatkan informasi yang kuantitatif terhadap sifat-sifat fisis. Artinya dengan pengukuran tersebut sifat-sifat fisis fenomena alam dapat dinyatakan dengan suatu bilangan. Yang bisa disepakati orang banyak itu kuantitatif. 1, 2, ini berapa 2, ini berapa 3. Kalau bilang ini berapa bagus, ini gimana jelek, itu subjektif sekali. Jadi yang bisa benar-benar objektif adalah yang kuantitatif. Kita di dunia teknik sipil kita bicara angka, kuantitatif. Oke. Nah, sifat-sifat fisis ini disebut besaran, misalnya panjang, volume, momentum, dan lain-lain. Oke. Jadi kalau kita bicara kuantitatif kalau di dunia teknik sipil, bicara angka. Karena itu yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, sekarang dalam fisika gimana? Dalam fisika, besaran dapat dinyatakan dengan besaran lain yang lebih sederhana. Misal, besaran gaya dinyatakan dengan besaran massa, panjang, waktu. Ini 3 besaran pokok. Massa, panjang, sama waktu. Ini 3 yang pokok. Ini tidak bisa dipecah lagi, tidak bisa dinyatakan dengan besaran lain yang lebih sederhana. Sehingga massa, panjang, sama waktu ini kita sebut sebagai besaran pokok atau besaran dasar. Sedangkan besaran yang diturunkan dari besaran pokok ini adalah besaran turunan. Jadi massa, panjang, waktu itu besaran dasar, turunannya ini adalah besaran turunan. Nah, kalau kita bicara besaran, kita juga bicara sistem satuan. Ini sebenarnya cuma mengingat sendiri. Kita bicara SI biasanya, Satuan Internasional, kan kalian sudah kenal. Nah, contohnya sistem satuan ada yang kita pakai meter, di luar pakai in, kan beda sudah. Pengukuran terhadap sifat-sifat fisis dilakukan dengan membandingkan besaran yang diukur dengan suatu besaran standar yang dinyatakan dengan bilangan dan satuan. Besaran standar hanya diberikan untuk besaran pokok saja. Nah, berarti sini membandingkan besaran yang akan diukur dengan suatu besaran standar, artinya ada yang tetap di situ baru dibandingkan. Nah, kita biasanya bicara Indonesia pakai SI, Sistem Satuan Internasional. Yaitu kalau panjang kita pakai massa. Nah, kita menggambarkan dimensi panjang ini dengan bentuk huruf L. Ya. Nih, L. Terus massa, kita gunakan satuan kilogram. Singkatannya kg. Dimensinya kita M. L ini panjang dari long. M ini mass. Terus waktu, sekon atau detik. M per S kan kita biasa, itu meter per sekon, meter per detik, itu T time. Arus listrik kita gunakan ampere. Simbolnya A. Dimensinya I. Temperatur atau suhu kita gunakan Kelvin. Ya, Kelvin kalau di sini bicaranya. Meskipun kita kadang-kadang sebenarnya lebih familiar dengan Celsius kan. K. Nah, bedanya coba di sini. Kalau kita bilang Fahrenheit itu derajat F. Kalau Celsius derajat C. Tapi kalau Kelvin nggak ada derajatnya. Kalau Kelvin langsung K. Ini simbolnya Pi. Jumlah zat kita bilang dengan mol. Satu simbolnya MOL. Dimensinya N. Dan intensitas cahaya kita bilang dengan kandela. CD. J. Nah, besaran tambahan ada lagi yaitu sudut dasar, radian atau rad, dan sudut ruang adalah steradian atau ste. Oke, ini adalah besaran pokok untuk SI dan besaran tambahan. Jadi kalau untuk sistem satuan internasional, besaran pokoknya ada panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, intensitas cahaya. Besaran tambahannya ada sudut dasar, ada sudut ruang. Nah, besaran turunan sendiri adalah turunan dari besaran pokok. Jadi kasarnya kalau gabungan dari besaran pokok itu besaran turunan. Contohnya kecepatan. Kecepatan satuannya M per S, simbolnya V, kita pakai V. Percepatan meter per sekon kuadrat, simbolnya A kecil. Massa jenis, kilogram per meter kubik, rho. Luas meter persegi A besar.
Kalau percepatan A kecil, kalau luas A besar, volume meter kubik itu V besar, berat kilogram meter per sekon kuadrat atau W. Jadi kalau massa kilogram, tapi kalau berat adalah massa kali percepatan gravitasi, beda ya. Massa itu kilogram, berat adalah massa kali percepatan gravitasi yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Simbolnya W kecil, gaya Newton simbolnya N, energi atau Joule, energi simbol satuannya Joule simbolnya J, daya satuannya watt W. Makanya kalau lampu berapa watt, jadi daya lampu itu berapa. Tekanan Pascal PA, frekuensi itu Hertz Hz. Nah, muatan listrik itu satuannya Coulomb C, beda potensial itu satuannya volt atau V, hambatan listrik itu ohm atau ini omega simbolnya, flux magnet itu Weber, flux cahaya itu lumen Ln Wb. Nah, ini adalah besaran turunan. Jadi gampangnya besaran pokok, besaran turunan adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Besaran pokok contohnya tadi besaran pokok kan M, massa, panjang, waktu. Kecepatan adalah gabungan dari panjang dan waktu, yaitu kecepatan adalah panjang bagi waktu M per S. Nah, kan di situ. Sedangkan unsur sistem satuan lagi sendiri, di samping satuan internasional yang tadi, ada beberapa yang lain, yaitu MKS, dinamis besar, di mana kalau MKS panjang adalah M, massa dia menggunakan kilogram kgm, kilogram mass, waktu dia pakai sekon, gaya Newton. Kalau dinamis kecil atau CGS, panjang gunakan cm, massa gm, gram mass, waktu sekon, gaya dyne. Nah, kalau Inggris atau US, Europe atau US ya, panjang dia pakai feet. Kalau kita pakai meter, dia pakai feet. Massa itu pakai pound, LBM di sini pound. Waktunya tetap sekon. Gaya pakai PDL. Inggris teknik feet, slug, massanya pakai slug, pound, ini LBF gayanya. Nah, bandingnya di situ. Biasanya kita kalau nggak pakai SI, kita pakai yang Inggris absolute ini. Nah, kemudian dalam SI awalan hanya diberikan pada satuan yang memiliki nama tersendiri dan dinyatakan dengan faktor 10 pangkat 3N. Dengan N adalah bilangan bulat antara minus 6 sampai dengan plus 6. Nah, ini. Jadi, pertama, N pangkat 10 pangkat 3N, tinggal N-nya. Kalau N-nya plus 6, maka 10 pangkat 3 kali 6, 10 pangkat 18, namanya eksa, simbolnya E. Kalau plus 5, maka 10 pangkat 3 kali 5, 10 pangkat 15, namanya peta, simbolnya P. 10 plus 4, 10 pangkat, N-nya plus 4, 10 pangkat 12, tera, T. Plus 3, 10 pangkat 9, giga, G. Plus N-nya adalah plus 2, 10 pangkat 6, mega, M. N-nya plus 1, 10 pangkat 3, kilo, K. N-nya min 1 adalah 10 pangkat min 3, mili, M. N-nya min 2, 10 pangkat min 6, mikro, mu. Kalau N-nya min 3, 10 pangkat min 9, nano, N. Jadi habis seharusnya kilometer, milimeter, mikrometer, nah kan gitu. Kalau N-nya min 3, 10 pangkat min 9, nano, N. 10 pangkat min 12, pico, P. N-nya min 5, 10 pangkat 15, femto, F. 10 pangkat 6, 10 pangkat min 18, atau A. Nah, jadi ini tangga, ini seperti tangga kilometer, dekameter, meter, dan lain-lain itu. Nah, jadi habis milimeter, mikrometer, nanometer, pikometer, dan lain-lain. Tinggal belakangnya mau apa milisekon, dan lain-lain. Ini dari paling besar, eksa, sampai paling kecil. Atau simbolnya E, P, T, G, M, K, huruf besar semua, kemudian M kecil, mu, N kecil, P kecil, F kecil, A kecil. Nah, ini contoh. 1 EV. 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 19 min 19 Joule sama dengan 0,16 kali 10 pangkat min 18 Joule sama dengan 0,16 AJ. Dengan aturannya adalah pakailah satu awalan saja. Kemudian untuk menyatakan 10 pangkat min 12 F, jika dituliskan 1 mu F ada salah. Jadi harusnya pakai 1 PF. Sekarang kita lihat P itu berapa. Lihat di sini. Nah, P adalah 10 pangkat min 12. Jadi 10 pangkat min 12 F adalah 1 kali P dengan F ini adalah satuan di belakangnya, sehingga nggak diutak-atik di sini. Di sini juga. Nah, 1 EV, contohnya E. Sekarang kita lihat E. E adalah, mana E? Nggak ada di sini. Ini paling kecil 10 pangkat min 18 ya. Nah, jadi 1 EV adalah, E adalah elektrovolt 1,6 kali 10 pangkat min 18 min 19, supaya jadi 10 pangkat min 18,
0,1-nya naik ke depan. Jadi 10 pangkat min 18, kita lihat 10 pangkat min 18 apa? A. Jadi 0,16 kali A kali J, ya gitu. Di sini awalan hanya boleh dibubuhkan pada satuan pokok. Nah, misalnya satuan luasnya meter persegi. Kemudian untuk menyatakan 1000 meter persegi tidak boleh dituliskan 1 km persegi atau 1 km persegi, tapi 1000 J. Nah, sekarang J berapa? Nah, tadi J. Oh. Atau boleh dituliskan 1 kJ, karena Joule adalah nama tertentu satuan energi. Nah, awalan menyatu dengan satuan pokok sehingga ikut dipangkatkan. Misal, 1 km persegi adalah 1 kali 1000 meter persegi sama dengan 10 pangkat 6 meter persegi. Di sini kan 1000-nya di situ. Oke. Ini untuk penamaan tadi. Nah, sekarang dimensi besaran. Kalau kita bicara mekanika, maka semua besaran dapat dinyatakan dengan besaran pokok, yaitu tadi panjang, massa, waktu. Dimensinya panjang itu L, long atau length, massa dimensinya M, mass, dan waktu dimensinya T, time. Semuanya huruf besar. Sedangkan besaran-besaran yang lain dapat dinyatakan dengan menggabungkan ketiga dimensi tersebut. Jadi kalau gabungan 3 ini, itu adalah besaran turunan. Yang pokok cuma 3 ini. Paling gampang lihat apa? Paling gampang lihat satuan. Contohnya di sini, dimensi kecepatan. Kecepatan adalah dimensi panjang bagi dimensi waktu. L per T atau L T-1. Nah, sekarang kalian ingat, satuan kecepatan adalah meter per sekon. Meter itu L, sekon itu T. Jadi L per T atau L T-1. Jadi ingat satuan di belakangnya aja. Gaya. Gaya F sama dengan M kali A, di mana dimensi gaya adalah dimensi massa kali dimensi percepatan. Sehingga dimensi massa dikali dimensi percepatannya adalah dimensi kecepatan bagi dimensi waktu. Dimensi massanya M, dimensi kecepatannya L per T, dibagi lagi dengan 1 per T, sehingga di sini ML T-2. Atau kalau kalian ingat, gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi ini M besar kilogram, L besar meter, T-2 ini per sekon kuadrat. Jadi ingat di satuan belakangnya aja. Oke, nah ini untuk dimensi. Sekarang macam-macam besaran. Ada 2, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, besaran skalar adalah besaran dalam fisika yang hanya mempunyai besar saja. Misalnya massa, panjang, luas, volume, suhu, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Misalnya percepatan, kecepatan, gaya, momentum, berat, dan lain-lain. Contohnya gaya gravitasi arahnya kemana? Gravitasi arahnya ke bawah. Tapi kalau suhu 0 derajat, kemana arahnya? Nggak ada. Itu berlaku semua arah. Nah, jadi bedanya di situ. Besaran vektor dapat digambarkan dengan sebuah anak panah yang panjang sesuai dengan besarnya. Nah, ini. Resultan sejumlah vektor gaya. Misalnya kita punya vektor gaya A sama dengan 3N dan vektor gaya B sama dengan 2N. Nah, kalau secara grafis atau secara gambar, maka kita gambarkan 1N sama dengan kita gambar 1 cm. Jadi pertama, gambarkan A dulu, sebesar 3 cm. Kemudian di sini kita ketahui B adalah 2 Newton, arahnya 44 derajat. Selesai di ujung A, kita gambarkan lagi B, 2 cm dengan sudut 44 derajat. Resultannya adalah dari ujung A ke akhir B. Nah, sehingga di sini R sama dengan A plus B. Tinggal diukur berapa sesuai skala berapa besarnya di sini. Nah, kita ukur dengan penggaris, ternyata R adalah 4,7 cm. Dengan skala 1 Newton sama dengan 1 cm, berarti R adalah 4,7 Newton. Sudutnya berapa? Nah, sudutnya di sini diukur lagi dengan busur derajat. Nah, okay. Dengan Pi adalah sudutnya di sini, Pi adalah 136 derajat. Jadi resultannya R sama dengan A plus B atau B plus A. Kenapa? Karena sebenarnya bolak-balikan bisa. Besarnya R diukur dengan penggaris secepat mungkin dan sudut alfa atau Pi diukur dengan busur derajat. Jadi kalau kita teknik sipil, 3 yang nggak boleh ketinggalan di tas biasanya. Pertama kalkulator, kedua penggaris, ketiga busur derajat. Ya, nah itu untuk semua perlu. Nah, kalau tadi berdasarkan grafis, kemudian bisa juga dihitung dengan metode trigonometri. Jika Pi adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka R ditentukan berdasarkan R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos Pi. Dengan sudut alfa di antara R dan A diperoleh dari hubungan sin alfa per B sama dengan sin Pi per R. Nah, ini berdasarkan matematis. Kalau ini kan pakai grafis, pakai gambar. Kalau dengan matematis, maka R tadi adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos Pi dengan sudut alfa per sin alfa per B sama dengan sin Pi per R. Nah,
Contoh, kita punya ada 4 vektor. Vektor A 1,5 Newton, besarnya 40 derajat ke kanan saya ya. Kemudian vektor B 3 Newton, besarnya 45 derajat ke kiri saya. Ada vektor gaya C 2 Newton, 90 derajat ke bawah, dan vektor D 4 Newton, 0 derajat ke kanan. Dengan skala 1 Newton sama dengan 1 cm, berapa resultannya? Nah, kemudian kita hitung. Jadi kita gambar. Kalau berdasarkan grafik, pertama kita gambar apa dulu? A dulu. Gambar A. Kita gambar dulu A, 40 derajat. Besarnya adalah 1,5 Newton. Kemudian kita gambar B, 45 derajat, besarnya 3 Newton. Kemudian kita gambar C ke bawah. Jadi gambar A, gambar B, gambar C, baru gambar D. Nah, sekarang resultan adalah startnya A sampai ke ujung D. Jadi R sama dengan 3,2 cm berdasarkan grafik ini. Nah, dengan sudutnya R adalah 20 derajat. Jadi asal skalatis, kalau ini lebih gampang sebenarnya. Yang penting sesuai skala dan sesuai sudutnya. Nah, ini contoh juga. Ini kalau diuraikan tegak lurus, jadi kalau misalnya pakai penguraian, semua kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Z. Ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, secara analisis, jadi sigma Fx adalah Rx sama dengan F1 tambah F2x, Rx adalah F1 tambah F2 cos Pi dengan Ry sama dengan F2 sin Y. Kemudian di sini, Rx sama dengan R cos Pi dan Ry adalah R sin Pi. Tangan Pi sama dengan Ry per Rx, sehingga Pi sama dengan arkes tangan Ry per Rx. Nah, itu tadi kalau penjumlahan. Nah, kalau selisih gimana? Pengurangannya sama aja. Jadi gambar sesuai arahnya nanti dapat semua. Misalnya di sini ada vektor B dan vektor A. Jadi vektor A min B sama dengan A plus min B. Jadi kalau minus kita balik aja kayak ininya arahnya. Contohnya nih, ini B positif ke atas dengan sudut alfa dan A sini. A min B artinya dari A, sini ngambil gambar bawah, dari A kita turunkan ke B. Karena min, B-nya yang asalnya ke atas, arahnya jadi ke bawah. Sehingga di sini resultannya adalah A min B sama dengan dari ujung A ke akhir B sama dengan R. Nah, atau dengan cara analisis kita uraikan semuanya ke sumbu X dan ke sumbu Y dengan metode Pitagoras. Nah, saya nggak ngajar lagi Pitagoras karena itu seharusnya kalian sudah menguasai itu waktu masuk ke sini. Contohnya, oke, ini sekian untuk materi besaran dan sistem satuan di minggu pertama ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.